muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Nah, sebentar ya. Ini kayaknya masih ada yang error sebentar. Ya, baik. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Bisa. Bisa. Jelas tadi. Jelas ya? Baik. Kalau Ya. dan mohon maaf atas keterlambatan dikarenakan biasa kalau jadwal saya malam memang mulai jam 8 ya. Nah, ternyata barusan mulai jam jadwalnya mulai 19.30 tadi ya, sehingga kita mengalami keterlambatan hampir setengah jam. Ya, dan ini juga mohon dimaafkan atas keterlambatan dikarenakan salah ya melihat jadwal. Nah, baik. Para abah dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini saya diminta untuk sharing atau berbagi ya berkaitan dengan pijakan-pijakan di dalam mendidik anak-anak usia sekolah dasar hingga remaja ya. Artinya mulai dari SD ya. Kita tahu ya mulai SD berarti umumnya adalah usia anak sudah yafi, udah mumayyiz 7 tahun ke atas, terus sampai kelas 6 dan terus sampai ke SMP dan SMA ya. Dan sejatinya pendidikan itu adalah ya hingga anak usia balik. Dengan kata lain, usia balik itu sebenarnya adalah usia di mana kita ya sebenarnya sudah selesai dalam hal pendidikan. Berikutnya itu adalah kita memberikan nasihat ya, arahan bimbingannya. Karena memang sejatinya pendidikan itu bagian dari nasihat. Hanya saja bedanya ketika anak kita sudah balik, maka ketika mereka sudah balik, mereka sudah bertanggung jawab dengan diri mereka masing-masing. Nah, dan di sini saya diminta untuk memberikan pijakan-pijakan, dan karena ya mohon maaf ya ini juga belum sempat saya untuk membuat atau menyusun slide ya. Jadi izinkan saya sebagaimana biasa kalau belum bikin ya kita bikin langsung ya, tapi dalam bentuk coret-coretan yang sederhana ya. Sebenarnya sih harapan saya kalau misalnya ada di antara antum yang online di laptop ya yang bisa membuka notepad ataupun terserah ya aplikasi yang antum bisa mencatat, antum tampilkan di layar, tentunya itu akan lebih baik ya. Jadi di sini saya tinggal mengarahkan saja. Tapi kalau itu dirasa lebih repot ya sudah, nggak apa-apa ya. Jadi biar saya aja yang ngetik. Cuman biasanya kalau saya ngetik suka salah-salah ini. Suka suka banyak salah-salah ketik ya. Jadi kadang-kadang lebih menghabiskan waktu. Kalau misalnya ada di antara antum yang ngetiknya lebih cepat, ya. Jadi itu ya kita harapkan ya bisa lebih baik lagi gitu ya. Kira-kira ini ya ada nggak yang bersedia untuk ya semacam mungkin kayak notulen gitu, tapi nanti bisa mengikuti bisa mengikuti arahan saya nanti dalam hal konten atau isinya. Pak Ahmad mungkin, Pak Ahmad bisa nggak Pak Ahmad? Saya coba, Ustaz. Boleh, Pak? Silakan, Pak. Tafadhol. Nah, itu kalau memang ada yang bisa, ya saya akan berterima kasih sekali ya. Insya Allah akan lebih memudahkan. Jadi, saya tinggal ini aja, tinggal fokus saja. Karena di depan saya ini itu ada beberapa buku ya. Ya, di antaranya adalah bukunya Dr. Ahmad bin Nasir At-Tayyar hafizahullah ya Kaifa turabbi abna'aka Thalathuna qa'idata tusiluka ila ahsani wa anjahi turuki fi tarbiyah. Itu bagaimana Anda mendidik anak-anak Anda, 30 kaidah yang dapat menghantarkan Anda ya menuju ke cara atau metode yang paling baik dan paling sukses di dalam mendidik ya.
Lalu kemudian juga di sini ada buku judulnya Al-Mabadi' fi Tarbiyatil Abna ya. Nah, cuman memang nggak ada penulisnya karena itu adalah kumpulan atau himpunan dari artikel-artikel. Ya. Sudah ada belum yang bisa share screen? Nah. Baik. Alhamdulillah ya. Itu berarti udah dibikin ya. Ini sudah ada pijakan dalam mendidik anak ya. Nggak apa-apa Pak, nanti itu bisa tinggal diedit ya. Ya, sekarang kita buka ya. Di halaman kedua ya. Nah, jika kita bicara tentang pijakan ya, pijakan-pijakan ya. Nah, kita tahu ya sebelum kita melangkah, kita kan butuh pijakan ya. Kita harus tahu nih. Nah, di antara metode ilmiah ya. Metode ilmiah ketika kita akan membahas sesuatu adalah kita biasanya mengikuti yang namanya 5W atau 6W1H. Nah, cuman kita di sini nggak akan banyak-banyak ya, kita akan bicara yang paling fondasi. Yang pertama yaitu sebelum kita melangkah, sebelum kita berjalan, yang harus kita tentukan, yang harus kita ketahui pertama kali adalah why, limadha. Nah, itu dia, limadha atau why. Kenapa? Artinya kita harus tahu dulu nih, kenapa kita harus mendidik anak? Kenapa kita harus mengurus anak? Kenapa kita harus mengasuh anak? Ya, untuk apa kita melakukan itu semua? Ini adalah hal-hal yang harus kita jawab terlebih dahulu. Ya, kenapa? Gitu loh. Nah, oke, why? Itu bisa di-enter, Pak. Di-enter kita bikin subpointnya. Nah, itu bisa di-tab. Dipencet tab, nah kita bikin subpoint. Nah, jadi yang pertama why? Kenapa? Kita perlu untuk melakukan pendidikan anak, ya. Nggak usah diketik dulu Pak, nanti Pak. Ya. Baik, itu dihapus dulu Pak. Jadi yang pertama, kenapa? Adalah harus kita camkan di dalam diri kita bahwa yang namanya anak itu adalah amanat dari Allah. Anak adalah amanat, titipan dari Allah. Ya, kalau itu namanya amanat berarti ya kewajiban kita adalah apa? Kewajiban kita tidak lain dan tidak bukan adalah berusaha untuk menunaikan amanat tersebut. Ya. Kita berusaha untuk menunaikan amanat tersebut. Nah, terus kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah sejatinya pendidikan itu adalah ibadah. Jadi kita bikin yang gampang aja, Mbak. Pendidikan sama dengan ibadah gitu aja. Ya. Tarbiyah atau pendidikan atau pengasuhan itu adalah ibadah. Betapa tidak? Karena ketika kita menunaikan amanat dari Allah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pahala. Ya. Dan juga ketika kita mendidik anak berarti kita kan mengajarkan kebaikan. Sejatinya kita mendakwai mereka. Ya. Bukankah Allah mengatakan waman ahsana qaulan mimman da'a ilallah? Ya. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak, ya? Yang mengajak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu mungkin bisa diberikan catatan ya, Pak, dalil ya. Misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim surat Fussilat ya. Ayat ke-33. Ya. Jadi dalam tanda kurung aja Pak, Fussilat 33. Ya, wa man ahsana qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak menyeru kepada Allah dan beramal soleh, kemudian dia mengatakan, ya, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. Jadi ketika Anda mendidik anak Anda sejatinya sedang mengajak anak Anda menuju kepada Allah. Anda sedang mendakwai mereka. Ya. Anda sedang
mengajak mereka kepada kebaikan. Sehingga aktivitas Anda itu adalah termasuk ahsanul qaul, ucapan yang paling baik, ya. Allah puji itu sebagai ucapan yang paling baik, ya. Nah, ya itu adalah ucapan yang paling baik. Surat Fussilat ayat 33. Nah, jadi yang namanya pendidikan, ketika kita melakukan ini, maka ketahuilah, ya, yang Anda lakukan ini adalah ibadah, bagian dari ibadah. Ya, ini bagian dari ibadah. Sehingga ketika Anda mendidik anak Anda, sejatinya Anda sedang melakukan sebuah upaya, ya, yang dapat mendatangkan pahala Allah, dan ini adalah ibadah yang paling panjang yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, jadi konsepnya ibadah, pendidikan itu ibadah. Mungkin bisa diantar, Pak. Kemudian kita bikin nanti di tab lagi, bikin sub lagi di tab. Nah, kita tahu ya, ibadah itu memiliki apa? Ibadah itu memiliki syarat, dan kita insya Allah semuanya sudah tahu. Nggak usah diketik dulu, Pak. Ya, jadi ibadah itu memiliki syarat. Syarat yang pertamanya adalah ikhlas. Artinya, pijakan pertama ketika Anda ingin mendidik anak Anda adalah Anda harus ikhlas. Ya, agar perbuatan Anda ketika Anda membersamai anak-anak Anda, menjaga mereka, mengurusi mereka, menafkahi mereka, maka Anda akan mendapatkan pahala. Ya. Sebenarnya itunya aja, Pak, supaya lebih mudah, poin-poinnya aja ikhlas. Nanti penjabarannya biarkan nanti teman-teman mungkin bisa melihat di rekamannya, ya. Jadi yang pertama ikhlas. Artinya ibadah itu harus berangkat di atas dasar keikhlasan. Yang kedua adalah berada di atas dasar ilmu, di atas ilmu atau mutabaah, mencontoh Rasulullah. Ya. Karena hakikat daripada ilmu itu adalah berasal dari Allah dan Rasulnya, termasuk mencontoh Rasulullah. Jadi mencontoh Rasulullah atau berada di atas ilmu. Ya. Ini pondasi yang harus kita lakukan. Artinya ketika kita mendidik anak, nggak boleh sembarangan. Harus tahu ilmunya. Ya, kita harus mengetahui ilmunya. Ilmu di dalam mendidik anak-anak kita. Agar kita tidak salah langkah. Agar kita tidak salah di dalam mendidik mereka. Ketahuilah ya jamaah sekalian. Sejatinya, kerusakan yang dialami oleh anak-anak kita, ya, itu semua adalah buah dari pendidikan yang keliru. Itu sejatinya karena dua hal ini, orang tua yang kurang ikhlas atau tidak ikhlas di dalam mendidik anaknya, tendensinya adalah bukan karena Allah, tapi tendensi-tendensi lain, ya. Jadi intinya dia tidak ikhlas, tendensinya bukan karena Allah, maka Allah tidak berikan keberkahan. Atau yang kedua, dia mungkin ikhlas tapi nggak punya ilmu, nggak mau belajar. Ya, dia mendidik anaknya sesuai dengan ya pikirannya dia ataupun taklid dan yang semisalnya. Ya, akhirnya dia tidak hikmah, tidak berangkat di atas dasar ilmu, sehingga metode pendidikan dia adalah metode pendidikan yang tidak benar. Nah, oleh karena itu, jadikanlah pendidikan, pengasuhan itu adalah bagian dari ibadah. Karena itu hadirkan keikhlasan, dan ya kita juga harus terus belajar agar ketika kita mendidik itu berangkat di atas dasar ilmu. Ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan juga tuntunan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, dan juga itu dipraktekkan oleh para salaf. Ya. Itu pijakan yang kedua dari sisi Y. Kemudian yang ketiga. Ya. Ketiga, itu bisa dipencet backspace atau del, Pak, agar kembali ke nomor 3, ya. Nah, pencet itu, Pak, pencet backspace biasanya di sampingnya angka itu ada yang sisi kiri, sisi kanan. Nah, itu pencet yang sisi kirinya. Yang panah ke arah kiri itu, Pak. Iya, di sampingnya. Nah, itu supaya kita balik lagi ke itu. Kemana? Supaya balik ke apa istilahnya? Iya. Nah, ya pokoknya intinya yang ketiga, ya.
Nanti silakan diatur. Nah, betul itu. Ya. Jadi why ya, ini pijakan loh. Artinya sebelum kita melakukan sesuatu kita harus tahu nih apa yang melatar belakangi, apa tujuan kita dan seterusnya. Why? Nah, yang ketiga ya, ketahuilah bahwasanya yang namanya pendidikan itu adalah investasi ya yang selalu mengalirkan pahala. Investasi ya yang paling baik karena selalu mengalirkan pahala. Ya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita perhatikan ya di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Misalnya contoh kita lihat ya surat Al-Kahfi. Ini ayat yang seringkali dibawakan untuk menerangkan tentang bahwasanya anak-anak itu dan harta itu adalah zina ya. Zina itu artinya perhiasan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-46, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Kalau kita bicara perhiasan ya, kalau kita bicara perhiasan berarti ini sesuatu yang memang manusia senang dengannya. Ya. Manusia senang dengan hal tersebut. Tapi Allah katakan wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi ya amal saleh atau amal kebajikan yang baqiyat, yang langgeng, yang terus-menerus itulah yang khairun 'inda rabbika, lebih baik di sisi Rabbmu, thawaban balasannya, wa khairun amala, dan lebih baik untuk dijadikan sebagai pengharapan. Ayat ini mengajarkan kepada kita, Allah terangkan harta anak-anak itu perhiasan dunia. Yang kita gandrung, kita cenderung senang dengannya. Tapi Allah katakan amal kebajikan yang selalu terus-menerus, ya itulah yang lebih baik pahalanya di sisi Allah dan lebih baik untuk dijadikan sebagai pengharapan. Artinya, ya ada yang lebih baik daripada harta dan anak-anak, yaitu apa? Amal soleh, amal kebajikan yang terus-menerus mengalirkan pahala. Dan ini sebenarnya itu diterangkan ya. Ya, itu sebenarnya diterangkan oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Apabila anak Adam meninggal dunia terputus amalnya kecuali 3 hal. Di antaranya apa? Adalah waladun salih yad'u lahu. Jadi sedekah jariyah ya, sedekah jariyah, kemudian ilmu yuntafa' bihi, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi itulah yang akan selalu mengalirkan pahala. Jadi begini loh. Ketika kita ini di dunia, kita punya segala macam hal. Kita punya hotel, kita punya tanah, kita punya rumah, kita punya apapun. Itu semua sejatinya ketika kita meninggal nggak akan kita bawa. Ya, nggak akan kita bawa. Bahkan ya jamaah sekalian, Anda punya baju yang paling Anda sukai. Taruhlah jangan baju deh, ya. Anda punya kaos kaki atau kaos dalam yang Anda sukai. Anda kepingin bawa, Anda kepingin pakai ketika mati, nggak bisa, nggak boleh, karena yang akan yang disyariatkan ya hanya boleh dibawa oleh Anda itu hanya kain kafan, ya. Artinya benda yang paling remeh pun tidak bisa Anda bawa ketika Anda meninggal dunia. Artinya semua udah terputus, tapi Nabi memberikan pengecualian, yaitu yang pertama adalah apa? Adalah sedekah jariyah. Sedekah yang bisa selalu menghantarkan pahala buat Anda. Seperti misalnya Anda membangun masjid, Anda membangun shelter atau rumah persinggahan untuk para musafirin, Anda menggali sumur sehingga airnya bisa dimanfaatkan, Anda mencetak Al-Qur'anul Karim, ya, dan yang semisalnya. Itu diantara sedekah-sedekah yang selalu mengalirkan pahala. Bahkan yang paling simpel aja, Anda misalnya beli sandal jepit, ya, 10 pasang taruh di masjid. Setiap kali sandal itu dipakai dan sandal itu masih layak pakai dan terus dipakai, Anda akan mendapatkan pahala. Itu yang paling sederhana loh ya. Jadi ya kita mungkin punya harta. Harta itu sesuatu yang digandrungi manusia, tapi itu nggak ada gunanya sampai Anda jadikan harta itu bermanfaat, ya, yang terus mengalirkan pahala ketika kita sudah meninggal dunia. Makanya sedekah itu tidak mengurangi harta, karena sejatinya Anda telah mentransform harta tersebut menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang jauh lebih baik, yaitu berupa balasan Allah. Dan balasan Allah, ya, jaza atau balasan minallah dari Allah itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Lalu kemudian juga ilmu yang bermanfaat.
Contoh misalnya, Anda mengajarkan kepada anak Anda, masalah simpel aja, yang ini seringkali dilupakan dan dilalaikan orang tua. Mengajarkan mereka mengucapkan basmalah setiap akan melakukan perbuatan-perbuatan positif. Ketika Anda ajarkan, dipraktekkan anak Anda, mulai dari kecil sampai dia tua, sampai dia meninggal dunia, maka Anda akan mendapatkan pahala. Bukan hanya dari anak Anda, ketika anak Anda mengajarkan kepada anaknya, cucu Anda, ya itu sesuatu yang Anda ajarkan, Anda akan mendapatkan pahala. Ya. Makanya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditanya siapa ya manusia ya yang paling banyak pahalanya, tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah. Artinya pahalanya itu paling banyak dan selalu mengalir. Allah puji beliau di dalam surat Al-Qalam, wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad ya pasti mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Ya. Rasulullah itu pahalanya nggak terputus. Artinya kita nggak perlu ini ya mengucapkan Al-Fatihah untuk Rasulullah. Ya, ini untuk Rasulullah, nggak perlu. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita sholat, ketika kita syahadat, ketika kita zikir, ketika kita mengikuti sunnah Nabi, maka Nabi pun akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena mandalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka falahu ajrun, maka baginya pahala balasan ya seperti apa namanya? Keajri fa'ilihi, seperti pahala orang yang mengerjakannya. Demikian pula anak yang saleh. Anak yang saleh yang dididik oleh orang tuanya. Waladun saleh yad'u lahu, anak saleh yang apa? Yang yad'u lahu, yang mendoakan mendoakan orang tuanya. Ya, maka itu adalah suatu hal yang akan terus memberikan manfaat, ya. Nah, jadi kalau Anda ingin tahu apa investasi yang paling baik, yang paling langgeng, tidak lain dan tidak bukan adalah apa? Adalah investasi berupa mendidik anak saleh. Anak Anda adalah investasi. Ya. Nah, tapi bukan artinya anak investasi kemudian Anda jadikan sebagai bahan obsesi Anda. Jadi Anda gunakan dia untuk keselamatan Anda tanpa Anda memanusiakan anak Anda. Artinya tidak memberikan hak-haknya dan menunaikan hak-haknya. Ya. Oleh karena itu di antara ya hal yang harus kita pahami adalah setelah why, yaitu poin berikutnya adalah what. Mada, apa itu? Jadi kita ini udah bahas mendidik ya. Pijakan pertama kita harus tahu nih, kenapa? Why? Ini sepertinya Pak Ahmad lagi nih ya. Nah itu setelah why, kita masuk ke yang kedua. Yaitu apa? Mada, atau istilahnya what. Ya, kita harus tahu. Kita harus paham. Ya, di antara bentuk ilmu kita dan di antara bentuk hikmah adalah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, adalah fi'lun ma yanbaghi. Kita harus tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Ya, itu what, ya. Nah, karena itu ya kita sebagai orang tua harus tahu apa itu substansi hakikat daripada mendidik, ya. Jamaah sekalian muliakan Allah, ini di kesempatan yang lalu sebenarnya kita sudah bahas ya. Ya, mudah-mudahan mungkin ingat ya. Kalau lupa mungkin bisa di murojaah di video kita yang lalu. Ya, intinya ya kita tahu ya bahwasanya pendidikan itu seringkali disebut dengan kata tarbiyah. Kata tarbiyah itu kalau secara bahasa memiliki 3 makna. Mungkin bisa ditulis Pak, tarbiyah. Ya. Tarbiyah sama dengan yang pertama adalah tanmiyah. Tanmiyah. Ya. Tanmiyah, Pak. T-A-N-M-I-Y-A-H. Ya. Jadi tarbiyah itu tanmiyah dari kata nama, ya, yanmu. Artinya apa? Menumbuhkan. Ya. Tanmiyah, ya. Tanmiyah, T-A-N-M, ya, tanmiyah artinya menumbuhkan. Nama, yanmu artinya menumbuhkan. Ya. Apa yang kita tumbuhkan di sini? Yang kita tumbuhkan adalah ya yang Allah sudah berikan kepada anak kita. Tentunya ya fitrah. Ya, artinya menumbuhkan fitrah mereka. Karena fitrah itu adalah sesuatu yang sudah Allah tanamkan ke dalam diri manusia. Dan fitrah itu maknanya iman, Islam, tauhid, ma'rifatullah, dan segala tabiat yang selamat, yang baik, yang Allah sudah berikan kepada anak kita. Karenanya ya kita meyakini anak-anak kita, anak manusia itu sejatinya ketika dilahirkan
mereka semua dalam kondisi yang bersih, dalam kondisi yang suci, dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang berada di atas akidah yang benar, di atas tauhid, di atas Islam, di atas iman. Tidak ada manusia itu yang dilahirkan itu sudah dalam keadaan jahat, jelek, kafir, fasik. Nggak ada. Ya. Nah, oleh karena itu konsepnya orang-orang kafir yang mengatakan bahwa anak-anak manusia itu ketika dilahirkan itu ya mereka dipengaruhi oleh hereditas, oleh keturunan, artinya bapaknya penjahat, anaknya jahat. Bapaknya baik, anaknya baik. Belum tentu. Kita lihat dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Azar bapaknya adalah salah satu dedengkot apa? Dedengkot kemusyrikan, ya. Bahkan bapaknya Azar itu adalah pembuat patung. Sementara di sisi lain Nabi Nuh alaihissalam putranya ya itu adalah termasuk orang yang kufur. Ya. Makanya yang namanya keburukan, kejahatan itu bukanlah suatu hal yang diturunkan, bukan bersifat hereditas atau genetik, tidak. Yaitu semua adalah karena apa? Karena faktor dari pengasuhan dan pendidikan. Makanya Nabi mengatakan ya mamin mauludin ya illa yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan berada di atas fitrah, tapi orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwasanya setiap anak itu adalah khuliqas saliman minal kufri, diciptakan selamat dari kekufuran. Nah, lalu kemudian yang kedua, yang namanya tarbiyah itu tansyiah. Ya, tadi tanmiyah, ini tansyiah. Tansyiah itu artinya apa? Mengembangkan. Apa yang dikembangkan? Yang dikembangkan tidak lain dan tidak bukan adalah Allah sudah berikan istiqdad, potensi. Ya. Allah sudah berikan kepada kita dan anak-anak kita potensi, instrumen, bakat dan seterusnya. Sehingga kita harus mengembangkan. Yaitu apa? Kita mengembangkan potensi dan bakat. Ya. Artinya Allah sudah berikan potensi-potensi tersebut dan bakat. Potensi ini adalah untuk mengukuhkan kita di dalam beribadah kepada Allah dan juga di dalam mengukuhkan peran kita sebagai pemakmur di bumi Allah, sebagai khalifatu fil ardi. Lalu kemudian yang ketiga, ya, yang namanya tarbiyah itu adalah ya dari kata Robba ya rubbu. Jadi memiliki akar kata yang sama dengan Rob ya. Jadi tarbiyah itu akar katanya sama dengan kata Rob ya. Ya, jadi akar katanya sama dengan kata Rob ya. Nah, di antara maknanya adalah aslahahu, yaitu menjadikan anak itu baik ya atau mensolehkan anak ya. Atau juga qama alaihi, yaitu memimpin mereka ya. Atau juga bisa dimaknai dengan makna tawalla amrahu, mengurusi ya segala kebutuhan mereka. Nah, jadi akar katanya sama dengan akar kata rob ya, mulai dari memimpin ya, kemudian juga membimbing, mengarahkan, memelihara, menjaga. Itu adalah berasal dari akar kata yang sama dengan kata rob ya. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah ya, kita harus tahu nih bahwa ternyata yang namanya mendidik itu ya adalah ini semua ya. Nah, kemudian yang keempat yang nggak kalah penting ya. Yang keempat, yang namanya tarbiyah kalau kita perhatikan dari penjelasan para ulama ahli tafsir dan para ulama ahli bahasa. Contoh misalnya Al-Imam Al-Baydhawi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya Anwarut Tanzil ya. Beliau mengatakan bahwasanya tarbiyah itu adalah tablighu syai' ya ila kamalihi syai'an fa syai'an. Yaitu menghantarkan sesuatu hingga ke tingkat optimalnya sedikit demi sedikit. Itu kata siapa? Al-Imam Al-Baydhawi. Hingga ke tingkat optimalnya. Nah, garis bawahi syai'an fa syai'an atau di bold ya. Syai'an fa syai'an artinya sedikit demi sedikit. Ya. Syai'an fa syai'an ya, sedikit demi sedikit. Atau kalau kita meminjam pula istilah atau definisi dari ya Ar-Raghib Al-Asfahani, maknanya adalah ya insya'u syai'
halan apa namanya? Insya'u syai' halan fahalan ila haddit tamam. Menghantarkan sesuatu ya perilaku demi perilaku hingga sampai ke apa namanya? Ke tingkat maksimalnya. Jadi artinya tarbiyah itu butuh proses. Jadi jadi maksudnya yang menjadi kata kunci di sini adalah proses. Ya, mendidik itu adalah berproses. Ada langkah-langkahnya. Ya, langkah demi langkah. Sedikit demi sedikit. Qalilan, syai'an fa syai'an. Ya, itu namanya mendidik. Ya, karena itu makanya bukanlah dikatakan mendidik apabila kita ini tergesa-gesa dan instan. Pengen cepat berubah. Itu bukan mendidik, tapi mendadak namanya. Nah, jadi kita harus tahu, oh jadi ternyata yang kita lakukan ini adalah mendidik, dan namanya mendidik ini ya itu butuh proses. Di situ ada aktivitas menumbuhkan. Apa yang ditumbuhkan? Fitrah dari Allah. Di situ ada aktivitas mengembangkan. Apa yang dikembangkan? Potensi dan bakat. Berarti anak kita sudah punya potensi. Potensi ini mereka bisa meraih skill, bisa meraih keahlian, bisa meraih al-maharah, ya skill. Sementara di sisi lain Allah berikan kepada anak kita juga namanya al-muhibah, bakat. Ya, bakat itu unik pada masing-masing anak. Maka kita harus kembangkan, kita cari tahu dan kita kembangkan sesuai dengan keunikan mereka, sesuai dengan kelebihan mereka masing-masing. Dan ternyata pendidikan itu juga butuh proses. Nggak bisa cepat. Allah yang mengajarkan hal ini. Makanya Allahu Rabbuna ketika menciptakan langit dan bumi, Allah nggak menciptakan langit dan bumi dalam satu waktu, dalam satu fase. Tapi Allah ciptakan ya itu bertahap. Ya fisit tati ayam Allah ciptakan dalam 6 masa. Allah mampu nggak menciptakan dalam satu masa? Dalam sekejap mampu. Karena Allah apabila berkehendak, ya maka Allah tinggal berkata kun fayakun, maka jadi dan jadilah. Ya, tapi Allah ternyata menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa. Dua masa pertama Allah ciptakan bumi. 2 masa kedua Allah ciptakan langit. Dan 2 masa terakhir Allah sempurnakan bumi. Jadi di 2 masa pertama kata para ulama itu Allah ciptakan bumi masih kosongan. Kemudian Allah ciptakan langit, kemudian baru Allah sempurnakan bumi dengan diciptakan pegunungan, lautan dan seterusnya. Ya. Ini yang diterangkan oleh para ulama, ya. Nah, jadi kita sudah tahu ya what. Nah, baru sekarang kita melangkah ke berikutnya nih. Yaitu bimadza, ya. How to-nya. Ya. Baru sekarang kita ke poin ketiga. Ya, nah ini yang harus kita pahami. Itu mungkin bisa di itu, Pak. Di halaman berikutnya, ya. Di next page. Yang ketiga adalah how to, ya bagaimananya. Jadi yang ketiga sekarang bagaimana kita ya melakukan pendidikan tersebut? Bagaimana caranya kita ya setelah kita tahu kenapa, ya why, apa yang melatar belakangnya, apa tujuan kita, apa tendensi kita, kemudian kita sudah punya gambaran nih apa yang kita lakukan, ya what atau madza, apa yang akan kita gunakan, apa yang akan kita lakukan, ya maka berikutnya adalah kita harus tahu nih how to-nya. Nah di how to di sini bagaimana caranya, ya nah di sini yang akan saya sampaikan adalah juga dalam bentuk ya poin-poin pentingnya saja, dalam bentuk kaidah-kaidahnya saja. Baik, yang pertama yang namanya pendidikan, ya yang namanya pendidikan, ya ketika Anda hendak mendidik anak-anak Anda, ya, itu diganti itu aja, Pak, biar nggak bingung, diganti bulat aja, bulat. Jangan numbering, ya. Ya, diganti balet, ya, bulat atau apa itu ya bacaannya itu. Nah, jadi bagaimana cara yang pertama? Yang pertama, ya itu boleh. Nah, jadi yang pertama adalah bil qudwah. Dengan qudwah, dengan teladan, dengan contoh. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan metode belajar manusia, metode mereka untuk menerima informasi, untuk menerima maklumat adalah dengan cara apa? Dengan cara mereka mengamati, awalnya mendengar dulu, kemudian mereka mengamati, dan mereka tiru. Anak-anak kita yang masih usia 0 sampai 2 tahun belum bisa berbicara, ketika mereka belajar berbicara, mereka akan mengikuti suara-suara dulu. Mereka akan mengikuti suara, karenanya indera bicara itu sangat bergantung dengan indera pendengaran.
Jadi apa yang mereka dengar itulah yang akan mereka tiru. Karenanya fase pendidikan anak-anak ketika masih usia sibyan atau bayi adalah kita lebih banyak mentasmi dan mentalqin mereka. Karena itulah yang akan mereka tiru. Baru kemudian setelah itu ketika mereka menjadi seorang pengamat, ya observer, mereka akan mencermati, mereka akan mengobservasi. Nah, baru kemudian mereka akan meniru dan mencontoh. Karena itu yang namanya pendidikan itu nggak bisa lepas dari kunci kita sebagai orang tua harus menjadi qudwah. Dan kita nggak akan bisa menjadi qudwah, menjadi teladan bagi anak-anak kita sampai kita menghimpun setidaknya 2 hal. Apa itu? Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Artinya kita harus berilmu. Ilmu nggak bisa diperoleh kecuali dengan belajar. Dan ilmu nggak bermanfaat kecuali dengan diamalkan. Dengan mengamalkan ilmu, maka ilmu kita akan bermanfaat, dan juga dengan ilmu amal kita juga akan bisa bermanfaat dan diterima oleh Allah. Dan dengan beramal kita akan menunjukkan contoh konkret yang bisa disaksikan oleh anak kita sehingga mereka akan meniru amal kita. Amal yang berangkat dari ilmu. Sehingga kita bisa menjadi qudwah atau menjadi uswah. Nah, jadi bisa ditambahkan Pak di slide-nya itu untuk menjadi qudwah ya kita harus menghimpun ilmu plus amal. Ilmu amal karena Islam, Muslim atau bahkan ahlu sunnah ya nggak bisa lepas dari yang namanya ilmu dan amal. Ya, makanya ketika kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Kemudian Allah katakan ya, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat ya Allah. Dan mereka orang yang Allah berikan nikmat paling besar, mereka adalah dari kalangan para anbiya, ya, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang saleh. Dan tidak lain yang tidak bukan mereka adalah Rasulullah dan para sahabat dan para salaf. Jadi sebenarnya di surat Al-Fatihah itu mengandung dalil untuk mengikuti manhajnya para salaf. Ya, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian Allah terangkan ya, itu apa namanya? Bukan jalannya orang-orang yang al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah, Yahudi. Ya, waladhdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Al-maghdub adalah orang yang punya ilmu nggak mau mengamalkan, al-dhalin adalah orang yang nggak punya ilmu semangat mengamalkan. Akhirnya mereka tersesat. Mereka tersesat. Yang satu dimurkai, yang satu sesat. Alhamdulillah, ya Muslim adalah mereka yang menghimpun antara ilmu dan amal. Nah, itu agar kita bisa menjadi qudwah. Lalu kemudian yang berikutnya, yang setelah bil qudwah, yang juga nggak kalah pentingnya adalah apa? Bil hikmah. Ya, bil hikmah. Nah, kalau kita bicara hikmah, ini sangat luas sekali ya. Karena apabila kita bicara tentang hikmah, hikmah ini adalah di antara karunia Allah yang Allah berikan kepada sosok manusia, bukan nabi, bukan rasul, Allah abadikan di dalam Al-Quran, dan Allah jadikan sebagai contoh potret kita untuk bisa mendidik anak kita. Siapa? Luqman alaihissalam. Makanya beliau disebut dengan Luqmanul Hakim. Luqman yang penuh hikmah. Kalau kita bahas ya sedikit tentang hikmah, ya secara bahasa maknanya kurang lebih sama dengan kata adil. Maknanya adalah wad'u syai' fi mahallihi al-munasib. Meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Itu hikmah. Ya, kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, konteksnya yang sesuai. Ya, atau kita menunaikan sesuatu sesuai dengan hak dan hajat. Ya, itu juga termasuk hikmah, yaitu kita memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan, hajat, dan hak. Itu juga termasuk bagian dari hikmah. Kalau Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ini juga sering ya kita bahas ya, menerangkan hikmah itu adalah fi'lun ma yambagi alal wajhil ladzi yambagi fil waqtil ladzi yambagi. Melakukan sesuatu yang tepat dengan cara yang tepat di waktu yang tepat. Sesuatu yang tepat berarti harus berangkat di atas dasar ilmu. Dengan cara yang tepat berarti sesuatu itu harus ada kurikulumnya, metodenya, manhajnya, caranya, thariqahnya. Di waktu yang tepat berarti kita harus tahu nih, bisa memilah-milah waktu. Artinya ada hal-hal yang
yang apa namanya yang bisa kita tunda untuk disampaikan, dan ada hal-hal yang harus kita sampaikan saat itu juga. Jadi itu menuntut pengetahuan kita. Dan kemudian hikmah ini memiliki 3 rukun. Rukun yang pertama ilmu, artinya kita harus punya ilmu agar kita bisa menjadi hikmah. Nggak mungkin orang bisa menjadi hikmah tanpa ilmu. Yang kedua harus dengan hilmu. Hilmu ini dengan apa, kesantunan, dengan kelemah lembutan, ya. Karena Anda berilmu doang, punya ilmu, tapi Anda tidak santun, Anda tidak sopan, Anda tidak ramah, Anda tidak baik, ya, maka ilmu Anda nggak akan diterima. Ibaratnya ilmu itu paket, ya, ilmu itu paket, maka konveyernya atau yang menghantarkannya, ya, transportnya itu adalah ilmu. Ilmu itu adalah apa, kelemah lembutan, kesantunan, ya. Karena dengan ilmu ini, ketika Anda menyampaikan ilmu, orang akan lebih mudah menerimanya. Ya, baru kemudian yang ketiga adalah ta'anni, ya. Yaitu ta'anni adalah apa namanya? Sikap yang tenang, tidak tergesa-gesa, tidak gerusa-gerusu, tidak serampangan, ya. Ini di antara yang menyebabkan orang-orang itu tidak hikmah adalah mereka suka cepet-cepetan, apalagi dalam mendidik. Ya, serba instan. Pengen supaya nasihatnya diterima, pengen supaya anaknya cepat menguasai sesuatu, pengen supaya ini dan itu. Ya, pengen serba instan, ya. Itu kebanyakan orang tua. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian dimuliakan Allah, ya, setelah bil hikmah, baru kemudian yang berikutnya adalah birrifqi wallin. Ya, itu Pak, kalau bisa biarkan saja, Pak. Nggak pernah terbuka biar nggak bolak-balik share screen, tutup screen, share screen, tutup screen. 6. Itu birrifqi wallin, ya. Ya, birrifqi wallin. Arifku artinya kelemah lembutan, ya. Adapun alin itu apa? Alin itu artinya halus, ya. Artinya dengan sifat yang lemah lembut, ya. Arifku wallin itu artinya lemah lembut, ya. Dan manusia itu secara fitrah senang dengan kelemah lembutan. Dan Allah sudah berikan ini ada pada manusia, khususnya kepada para ibu. Allah berikan kepada para ibu itu, ya, al-hilm warifq wallin warahmah, kasih sayang. Ya, dan dengan kasih sayang ini, itulah yang dapat menjadikan manusia itu terikat, terkait dan terpaut hatinya, akan membangun bonding. Kenapa? Karena arifq wallin ini adalah sesuatu hal yang bersifat afektif, yang akan menyentuh hati, menyentuh perasaan, ya. Itu dengan cara ini, ya. Karena itu orang-orang yang melakukan pendidikan tidak memiliki rifqu wallin, maka dia akan menjadi orang tua yang tidak disukai, bahkan bisa jadi dibenci, ya. Nah, baru kemudian yang namanya mendidik itu, pijakan kita berikutnya adalah dengan bil mau'idhati al-hasanati. Bil mau'idhah al-hasanah. Mau'idhah hasanah artinya dengan nasihat yang baik, ya. Bil mau'idhah al-hasanah, ya. Dengan nasihat yang baik. Kalau kita perhatikan di dalam surat Luqman, ya, ayat ke-13, ketika Allah mengatakan wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya, ketika dia sedang memberikan mau'idhah. Ya'idhuhu artinya memberikan mau'idhah, memberikan nasihat. Ya, memberikan nasihat. Kata para ulama, yang namanya al-mau'idhatu itu adalah perkataan-perkataan yang dapat melembutkan hati. Ya, yang dapat melembutkan hati, dan kemudian yang juga dapat apa namanya? Menggugah perasaan. Ya. Dan juga dikatakan oleh para ulama, al-mau'idhah itu adalah makana, ya, minal kalami fihi amrun wa nahyun wa targhibun wa tarhibun. Ya, perkataan yang di dalamnya nggak bisa lepas dari perintah dan larangan, dan juga dari motivasi dan ancaman. Artinya, ketika Anda memberikan nasihat, Anda nggak akan bisa lepas tuh dari memberikan perintah, memberikan larangan, memberikan motivasi, memberikan ancaman. Ya, karena itu bagian dari nasihat. Ya. Nah, karena itu, apabila ada orang tua atau orang siapapun yang ketika dia melihat ada orang yang dia cintai, dia biarkan, ya, dalam keadaan yang misalnya keliru atau salah, nggak dia berikan arahan, nggak dia kasih perintah, nggak dia larang, nggak dia motivasi, nggak dia ancam misalnya apabila jatuh kepada keburukan, maka sejatinya dia tidak sayang.
dia nggak cinta. Ya. Makanya al-mau'idhah al-hasanah itu menunjukkan rasa cinta. Bukti cinta itu ada pada mau'idhah, ada pada nasihat. Ya. Anda apabila ingin melihat ya apakah pasangan Anda itu benar-benar mencintai Anda adalah dilihat dari apakah dia mau menasehati Anda atau tidak. Jadi yang namanya sahabat itu ya makanya dikatakan apa namanya? As-sadiqu ya laisa man saddaqaka. Sahabat itu bukanlah orang yang selalu membenarkan kamu. Semua yang kamu lakukan itu dianggap benar. Tidak. Tapi sahabat itu adalah orang yang selalu ya meluruskan kamu. Yaitu mengingatkan kamu agar kamu berada di atas kebenaran. Maka demikian pula orang tua yang baik adalah orang tua yang tidak membiarkan anaknya ya berada di atas kekeliruan dan tidak mengarahkan mereka dan tidak memberikan mereka instruksi atau perintah yang baik. Dan ini adalah bagian dari apa? Dari mau'idhah. Allah menunjukkan hal ini. Buktinya Allah tunjukkan perhatiannya dengan memberikan kita arahan, perintah dan larangan. Ya, perintah dan larangan. Perintah dan larangan itu menunjukkan perhatian Allah, cintanya Allah kepada hambanya. Karena di dalam perintah Allah pasti mengandung kebaikan. Di dalam larangan Allah pasti mengandung keburukan. Artinya Allah menginginkan kebaikan untuk kita dan Allah menginginkan agar kita tidak mendekati segala bentuk keburukan-keburukan. Ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah bin nizami wal ihtimami. Bin nizam ya, aturan. Ya, wal ihtimam. Ihtimam itu artinya perhatian, ya. Jadi yang namanya mendidik itu harus dengan aturan, rules. Sekaligus juga dengan perhatian, ya. Harus memberikan aturan dan perhatian. Ini dua hal yang harus kita sertakan di dalam pendidikan. Tanpa ada salah satunya, maka pendidikan itu akan menjadi berantakan. Orang yang hanya memberikan aturan-aturan doang, rule Apaan, Ustaz? Suaranya terputus. Halo? Ya, udah jelas lagi, Ustaz. Tadi terputus. Oh iya, ini ada tulisannya your internet connection is unstable. Nah, Yep. baik. Kita ulangi lagi ya. Jadi yang namanya pendidikan itu harus dengan nizam dan ihtimam, aturan dan perhatian. Ya, orang tua yang cuma memberikan aturan, tidak memberikan perhatian, itu orang tua yang tiran, orang tua yang egois, orang tua yang hanya ingin menang sendiri dan bahkan tidak memanusiakan anaknya, seakan-akan anak itu seperti robot yang harus mengikuti perintahnya, ya. Dan ini akan melahirkan anak-anak yang imma penakut, pengecut, atau imma anak yang pemberontak. Karena dia merasa dikekang sehingga dia ingin terbebas dari orang tuanya. Yang ada adalah anak intinya nggak suka dengan orang tuanya. Sementara di sisi lain, orang tua yang cuma memberikan perhatian, nggak pernah memberikan aturan, nggak dikasih aturan-aturan, ini orang tua yang permisif, yang terlalu memanjakan anaknya. Anak jadi nggak tahu aturan. Ya, dalam kondisi seperti ini, anak nggak tahu aturan. Sehingga anak akan menjadi fauda, chaos, kacau. Ya, dan akan terus bergantung kepada orang tuanya, nggak punya kemandirian. Karena itu makanya harus berikan aturan dan perhatian. Ya, ini dua hal yang harus berjalan beriringan. Nah, kemudian yang namanya pendidikan itu juga harus dengan bil hiwari wat tafa'uli. Bil hiwar wat tafa'uli, ya. Bil hiwar wat tafa'ul, ya. Jadi dengan hiwar itu dengan diskusi, dengan dialog, pendekatan dialogis. Adapun tafa'ul itu dengan cara saling berinteraksi. Ada interaksi. Nah, kalau kita perhatikan secara bahasa, hiwar dan tafa'ul itu sama-sama aktivitas yang saling mubadalah. Mubadalah itu adalah yang saling saling memberikan feedback satu dengan yang lainnya gitu loh, ya. Jadi apabila ada aksi ada reaksi. Artinya begini loh. Intinya kalau bahasa simpelnya hiwar itu interaksi dengan perkataan verbal,
Tafa'ul interaksi dengan perbuatan fi'il. Ya. Nah, jadi hiwar itu interaksi dengan perkataan, yaitu dialog. Tafa'ul interaksi dengan perbuatan, yaitu interaksi dengan hal-hal yang sifatnya nonverbal. Misalnya dengan apa namanya, dengan sentuhan, ya, dengan pelukan, ataupun ya yang semisalnya. Nah, jadi ketika mendidik anak harus ada dua pendekatan ini, pendekatan verbal dan nonverbal, pendekatan dialogis dan pendekatan interaksi secara fisik, ya. Karena ini dibutuhkan oleh anak-anak. Kita belajar dari Luqman misalnya. Luqman alaihissalam ketika Allah abadikan, ya, di ayat 13, ketika Allah setelah memuji, Allah berikan hikmah, kemudian Allah menceritakan tentang Luqman, Allah mengatakan wa idz qala Luqmanu libnihi, wa idz, dan ingatlah ketika Luqman itu qala libnihi. Qala itu artinya sedang berbicara dengan anaknya. Ya. Dan kata para ulama, di antaranya kata Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hamad hafizahullah taala, kata qala itu menunjukkan interaksi. Adanya hubungan dan interaksi antara orang tua, dalam hal ini ayah, dengan anaknya. Karena ketika orang itu berbicara, di situ ada interaksi. Dan ini menunjukkan bahwasanya apabila Anda ingin mendidik anak Anda, harus ada interaksi. Bagaimana Anda harus ya melakukan pendekatan kepada mereka dengan cara dialogis dan juga dengan cara interaksi secara nonverbal. Ya. Dan ini tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan bonding. Karena ikatan ya antara individu yang satu dengan individu yang lain, itu di antara bentuk ikatannya itu harus ada interaksi. Nah, tafa'ul. Interaksi itu harus berupa entah itu ucapan, entah itu perbuatan. Ya. Dan di antara perbuatan itu bisa dengan nonverbal seperti ekspresi, pandangan mata, kemudian juga memangku anak, memeluk dia, mengusap-usap kepalanya. Dan ini kalau kita perhatikan bagaimana cara Nabi di dalam berinteraksi dengan anak-anak itu luar biasa. Luar biasa sekali. Ya, bagaimana beliau itu menarik hati anak-anak. Mulai dari ketika ketemu mereka, Nabi yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Padahal adabnya, ya hendaknya yang kecil mengucapkan salam kepada yang dewasa. Tapi Nabi itu mengucapkan salam duluan kepada anak-anak untuk mengambil hati mereka. Kemudian Nabi senyum. Kemudian Nabi mendekati mereka. Dan kemudian Nabi mengusap-usap kepalanya. Ya. Dan ini menunjukkan perhatian Rasulullah. Ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah apa namanya? Yang berikutnya adalah bil awaqibi wal iqab. Ya, bil awaqibi, ya, bil awaqibi wal iqabi. Dengan cara mengajarkan konsekuensi dan hukuman. Nah, ini penting. Anak juga harus kita ajarkan. Pertama, sebelum Anda ajarkan tentang hukuman, ajarkan dulu konsekuensi dari perbuatan dia. Ya. Artinya begini. Kita tahu ya anak-anak kita, apalagi kalau di bawah 7 tahun, yaitu kan kondisi mereka masih baroah ya, mereka masih belum dosa. Jadi pena masih terangkat dari mereka. Itu tugas kita sebagai orang tua, harus memberikan arahan dan bimbingan. Harus kita ajarkan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah, mana yang berbahaya, mana yang tidak, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Itu tugas kita sebagai orang tua. Nah, di antara cara kita mendidik mereka adalah kita ya bisa melakukan dua pendekatan ini. Mengajarkan mereka konsekuensi, mengetahui konsekuensi daripada perbuatannya, dan setelah itu baru ya kita boleh memberikan hukuman sesuai dengan jenis perbuatan mereka. Contoh konsekuensi misalnya, ini anak kita ya suka bangun kesiangan. Orang tuanya kadang-kadang suka pusing, ibunya khususnya. Ya ini anak saya ini selalu bangun kesiangan ini ya. Sehingga kadang-kadang kita sudah melakukan pendekatan ya, kita siramlah atau kita marahin, kita omelin. Nah, itu kan pendekatan-pendekatan yang sudah langsung memberikan hukuman ya. Nah, sebenarnya sebelum kita melakukan itu, kita ajarkan mereka konsekuensi. Apa di antara konsekuensinya? Mereka harus belajar untuk bisa menghadapi konsekuensi daripada perbuatan mereka. Misalnya, ketika mereka bangun kesiangan, ya, sementara ketika itu misalnya dalam kondisi mereka harus sekolah, itu nggak apa-apa. Ya, kita
biarkan mereka sesekali untuk belajar konsekuensi, bangun kesiangan. Ketika mereka bangun kaget ngelihat waktu, ya cuman kita tetap harus apa? Harus nyuruh mereka untuk menunaikan kewajiban. Artinya ketika udah bangun waktunya sekolah, meskipun dia datang terlambat. Nah, ketika dia datang terlambat, dia akan merasa malu, dia akan merasa ya bersalah, dia akan merasa nggak nyaman dan seterusnya, sehingga dia minta supaya libur misalnya ya. Nah, apa kita jangan menuruti ya permintaan mereka, tetap kita suruh mereka sekolah meskipun mereka terlambat. Jadi di sini mereka akan belajar konsekuensi, ya apa di dalam hal ini juga sama. Misalnya anak nggak mau belajar nih, ya anak nggak mau belajar, ya lalu kemudian apa namanya misalnya ya bukannya terus-terusan ya, kita sesekali perlu membiarkan mereka agar mereka menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Misalnya nilai ujiannya ini dapat nilai ujian yang nggak bagus, yang jeblok gitu loh, ya. Nah, cuman di sini memang agak sedikit tricky ya. Tricky-nya kenapa? Jangan sampai pendekatan kita seperti ini malah menimbulkan dampak yang salah atau yang keliru. Misalnya kita ajarkan mereka konsekuensi, alih-alih mereka belajar konsekuensi, namun mereka malah menganggap bahwasanya ya berarti ini nggak apa-apa, aku dapat nilai jelek nggak apa-apa. Bukan seperti itu. Tetap kita harus tegas, artinya kita harus sudah memberikan mereka aturan-aturan tadi ya, dan yang semisalnya. Jadi intinya mereka harus belajar konsekuensi dulu sebelum kita memberikan ya adanya hukuman atau iqab ya. Nah, terus kemudian juga apa namanya yang namanya pendidikan ini sebenarnya poin sebelumnya ya, mungkin bisa ditaruh di atasnya bil awaqib wal iqab ya. Yaitu apa? Yang namanya pendidikan itu adalah dengan cara bita'zizi ya. Ya. Wasawab ya. Bita'zizi wasawab ya, pakai sa ya. Pakai TS ya. As-sawab ya. Nah, yaitu dengan cara memberikan apresiasi dan reward atas kebaikan-kebaikan mereka. Dan ini juga ada bahasanya yang cukup detail ya. Karena intinya begini ya, kita memberikan reward and punishment itu ada kaidahnya, ada koridornya. Ya, karena ini adalah bagian yang harus ada harus ada dosisnya. Harus sesuai dengan jenis amalnya. Harus disesuaikan dengan kondisi sang anak. Dia udah tahu nggak, dan kemudian ya masih banyak faktor ya, dan ini memang bukan waktunya yang cukup ya untuk kita bahas di kesempatan kita ini. Kemudian yang berikutnya adalah dengan cara bitawassuti wal adli. Bitawassuti wal adli. Ya. Dengan cara tawassut wal adli. Tawassut ya. Biasa tulisannya TAWASUTHI. Ya. Tawassut ya. Jadi nggak pakai Y. Nah, tawassut. Nah, belakangnya to, jadi TH belakangnya. Tawassut ya. Wal adli, artinya dengan cara yang objektif dan adil. Jadi katakan objektif dan adil tawassut, ya artinya kita harus menunaikan hak-hak mereka. Adil itu diantara maknanya adalah menunaikan hak sesuai dengan kondisi hajat dan kebutuhan. Adil itu juga nggak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lain dalam hal pemberian. Adil itu juga bermakna kita nggak boleh ya sama sih sebenarnya pilih kasih ya dalam hal pemberian ya. Kemudian juga yang dimaksud dengan adil juga adalah kita memberikan sesuatu sesuai dengan hajatnya. Artinya bukan sama rata ya. Itu sama rata itu bukan konsep adil. Adil itu bukan artinya al-musawah mutlaqah. Artinya bukan harus sama secara mutlak, tidak. Adil itu sesuai dengan hajat. Artinya anak bayi tentunya kebutuhannya berbeda dengan anak yang sudah TK. Anak TK berbeda dengan anak yang sudah SMP. Nah, itu di antara bentuk tawassut wal adli. Ya. Jadi harus objektif. Dan di antara bentuk objektif pula adalah apa? Adalah kita tidak langsung mengintervensi ketika anak misalnya lagi berantem kakak dan adik. Ya. Lalu kemudian kita ikut intervensi dan kita cenderung untuk bela adiknya misalnya.
Harus objektif. Objektif itu mengharuskan kita ya untuk apa? Untuk ketika ada masalah, misalnya mereka berantem, mereka mengadu, ya itu kita harus mendengarkan kedua sisi, ya antara adik atau kakak, ya. Dan ini bagian dari mereka belajar menghadapi masalah, belajar berargumen, belajar membela diri. Artinya kita nggak perlu terus-terusan untuk selalu mengintervensi dan membela mereka salah satunya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya bita'widi alal khairi. Bita'widi alal khairi. Ya. Alal khairi. Artinya membiasakan mereka di atas kebaikan. Ya. Jadi artinya kita harus sudah mulai ya membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena apa? Karena ya anak-anak itu mereka akan bertumbuh sesuai apa yang dibiasakan kepada mereka, ya. Fa in uwida alal khairi, apabila mereka dibiasakan berada di atas kebaikan, maka mereka akan tumbuh di atas kebaikan tersebut dan mereka memiliki karakter-karakter yang baik. Demikian pula apabila mereka dibiasakan di atas keburukan, maka mereka juga akan memiliki karakter-karakter yang juga buruk dan jelek. Karenanya mendidik itu juga harus dengan ta'wid alal khair. Di antara bentuk ta'wid alal khair adalah mengajarkan adab. Ya, mengajarkan adab. Bahkan adab, al-adabu qabla al-ilmi atau al-adabu qabla at-talabi. Mengajarkan adab sebelum kita mengajarkan ilmu. Dan adab yang paling tinggi adalah adab kepada Allah. Adab kepada Allah tentunya tauhid. Ya, di antaranya kita mengajarkan tauhid dan mendidik hati mereka agar merasa diawasi Allah, malu kepada Allah, ya, mengharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Itu bagian dari adab. Lalu kemudian juga bagian dari adab yang penting adalah adab kepada Rasulullah. Mencintai Rasulullah, mentaati Rasulullah, menjauhi larangan Rasulullah, tidak beribadah kecuali dengan ya yang dituntunkan oleh Rasulullah, bersolawat ketika nama beliau disebutkan, kemudian mempelajari sejarah beliau. Nah, itu bagian dari adab kepada Rasulullah. Kemudian ada adab kepada orang tua. Kemudian ada adab dalam kehidupan sehari-hari, adab mulai dari bangun tidur hingga kembali lagi ke tidur. Ini memang ada bahasannya khusus ya, panjang dalam bab ini. Karena dalam bab sebelum membangun ta'wid itu ternyata ada fasenya, ada prosesnya. Nggak bisa kita itu tiba-tiba langsung membiasakan mereka begitu saja tanpa mendidik hatinya. Kenapa? Karena apabila kita tidak mengawali dengan pendidikan hati, bisa kita membentuk kebiasaan, tapi itu hanya kebiasaan doang yang sifatnya zohir. Artinya seperti, mohon maaf ya, misalnya seperti robot, itu bisa kita setting, kita set up, mereka memiliki rutinitas sehari-hari yang seperti itu saja, tapi ternyata mereka nggak ngerti. Artinya itu cuma rutinitas zohir saja, tidak ada ikatan hati dan batin di dalamnya. Seperti seperti anak yang dibiasakan sholat, orang tuanya membiasakan dia sholat, tapi orang tuanya nggak mengajarkan tentang hakikat sholat, kenapa kita harus sholat, apa itu sholat, dan seterusnya. Akhirnya yang tahu anak itu cuma sholat, itu kebiasaan. Zohirnya sholat, tapi hatinya tidak hadir. Sampai dia dewasa juga sama. Itu cuma kebiasaan dia doang. Bagian dari rutinitas. Tapi itulah yang menyebabkan akhirnya sholat ini tidak memberikan efek atau pengaruh bagi manusia tersebut. Padahal kita tahu ya, sholat itu tanha anil fahsya wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ketika sholat itu hanya secara zohir saja, maka sholat itu tidak memberikan pengaruh yang kuat. Naam. Lalu kemudian yang berikutnya adalah ya bihtirami wa taqdiri, ya. Bihtirami. Jadi nggak pakai kha ya, pakai ha biasa, ha. Jadi kafnya dihilangkan, k-nya dihilangkan. Ya, bihtirami wa taqdiri. Artinya dengan menghormati anak dan memuliakan mereka. Artinya anak perlu untuk dihormati dan dimuliakan, diakui dan dihargai, ya. Menghormati dan menghargai itu yang paling pas, ya. Menghormati dan menghargai anak. Karena apabila orang tua itu menghormati dan menghargai anak, maka anak pun juga akan belajar untuk menghargai dan menghormati orang tuanya. Al jaza min jinsil amal. Tapi kalau orang tua itu nggak begitu mengakui, nggak begitu memperhatikan, nggak menghormati dan menghargai anak, nggak mau dengerin anak, ya, kemudian juga cenderung sedikit-sedikit nyalain anak, marahin anak, melabeli anak, membanding-bandingkan anak, itu berarti orang tua yang nggak menghargai dan nggak menghormati anak. Maka jangan heran apabila anak tumbuhnya
ya itu dalam kondisi mereka nggak menghargai dirinya, nggak menghargai orang tuanya, nggak menghargai orang lain. Karena dia nggak tahu value atau nilai daripada penghargaan. Karena apabila kita menghormati dan menghargai anak, itu akan membentuk karakter yang luar biasa. Mereka akan menghargai dirinya, menghormati dirinya. Orang yang bisa menghargai dirinya, menghormati dirinya, akan lebih mudah baginya untuk menghargai dan menghormati orang lain. Ya. Jadi itu diawali dengan ma'rifatun nafsi, ma'rifatun zat, mengenal konsep diri. Itu penting untuk mengajarkan kepada mereka, anak-anak kita, mereka kenal tentang diri mereka sendiri. Dan sekali lagi itu memang butuh proses dan butuh waktu, ya. Nah, terus baik, ini karena waktu ya sudah pukul 9 ya. Nah, kemudian ya ini mungkin saya akan singkat-singkat lagi ya. Yang berikutnya adalah at-ta'sil qabla taghyir. At-ta'sil ya pakai shad. Ya. Ya boleh gitu. Qabla taghyir ya. Ya. Qabla taghyir artinya ya yaitu membangun pondasi sebelum ya, artinya kita harus membangun pondasi dulu. Ya. Ya sebelum kita merubah. Artinya begini loh. Anda ya mungkin contoh gampangnya gini deh ya. Yang paling gampang ya. Ini banyak contohnya. Yang paling gampang misalnya dalam hal hafalan Quran. Hafalan Quran, ketika Anda hanya fokus kepada kuantitas, banyak-banyakan bacaan, Anda hanya terikat ya fokusnya kepada kuantitas. Intinya harus mengejar target. Anak TKA misalnya harus hafal 1 juz 30 misalnya. Maka yang dikejar adalah apa? Kuantitas. Akhirnya nih anak bisa nggak menghafal 30 juz? Bisa mungkin. Tapi ternyata bacaannya berantakan. Panjang pendeknya, makhrajnya, apalagi anak usia ini kan baru belajar kan. Juga baru belajar talafut, baru belajar makhraj dan seterusnya. Akhirnya apa? Ketika mereka salah dan mereka hafal, itu sudah membentuk taksil. Dan ketika bacaannya dikoreksi, hafalannya dikoreksi dan akan dirubah, itu lebih sulit. Karena at-taghyiru as'abu minat taksil. Merubah itu lebih sulit daripada kita taksil, ya, daripada kita membangunnya. Dan berbeda dengan misalnya sekolahan, nggak ngejar target banyak-banyakan hafalan, tapi ke kualitas. Hafalannya nggak banyak, mungkin hafalannya cuma surat-surat pendek. Tapi ini anak, bacaannya bagus, makhrajnya bagus, panjang pendeknya bagus, dan dia diajarkan maknanya juga, ngerti maknanya, tahu, kemudian itu juga bisa mempengaruhi dirinya. Dan ini jauh lebih baik. Ya, ini jauh lebih baik. Kenapa? Karena taksilnya terbentuk. Ya. Sehingga dia untuk mengejar, untuk catch up ya, kekurangan itu akan lebih cepat daripada mereka yang udah digegas, udah di drilling dengan banyak-banyakan hafalan kemudian hendak diubah dan dimurojaah, itu jauh lebih sulit. Ya, itu akan lebih sulit. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Yang berikutnya adalah al-alaqatu ya, al-alaqah qabla. Sebentar, mana tadi? Oh, ini dia. Ya, al-alaqatu qabla taslih atau qabla tashih. Ya. Jadi kalau bahasa mungkin ya bahasanya itu nggak pakai K ya. Kalau bahasa orang-orang parenting modern adalah connection before correction, koneksi sebelum koreksi. Nah, itu maksudnya. Membangun koneksi dulu, membangun bonding dulu, attachment dulu sebelum kita mengoreksi. Karena Anda akan kesulitan untuk mengoreksi, untuk membenahi anak Anda sebelum Anda membangun koneksi Anda. Karena dia akan cenderung sulit untuk menerima Anda ketika ya koneksinya itu tidak terbentuk. Nah, lalu kemudian yang berikutnya lagi adalah ya
itharul qalbi qabla al-aqli, atau langsung aja deh bahasa itunya aja. Ya istilahnya gini. Apa namanya? Lebih mendahulukan hati, pendidikan hati sebelum akal, atau bahasa modernnya afeksi sebelum kognisi, gitulah. Ya. Jadi affection before cognition, ya itu bahasa simpelnya. Jadi menstimulasi hati dan perasaannya dulu sebelum akalnya. Ini metodenya Luqman, metodenya para nabi dan para rasul. Artinya sebelum memberikan nasihat, memberikan arahan, biasanya itu di-prepare dulu, dipersiapkan. Dengan cara apa? Dengan cara menyentuh hati dan perasaannya dulu. Dengan cara sapaan biasanya. Seperti ya bunayya, ya gulam, ya. Atau Nabi juga kadang-kadang memanggil anak dengan kunyah, ya Aba Umar, ma fa'alan nughair, ya Umma Khalid, ya. Hadza sana, ya. Atau yang semisalnya. Jadi artinya mendahulukan ya hati dulu, menyentuh hati dulu sebelum menyentuh akal. Afwan, bukan pendidikan hati, menyentuh hati sebelum menyentuh akal. Ya. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah ya al-uswatu atau al-qudwatu qabla al-mau'idhati. Al-qudwatu qabla al-mau'idhah. Ya, memberikan qudwah dulu sebelum memberikan nasihat. Oh, ini kurang lebih sama ya, intinya sama yang poin pertama ya, bil qudwah. Cuman ini itu aja, cuman sebagai apa penekan aja ya. Memberikan qudwah sebelum memberikan nasihat. Kenapa? Karena ya al-uswatu ablaghu wa anfa'u min alafil mawa'id. Ya uswah, keteladanan, contoh itu lebih gamblang dan lebih efektif, lebih bermanfaat daripada ribuan atau jutaan nasihat. Karena yang lebih mempengaruhi mereka adalah apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat. Ya. Nah, lalu kemudian ya apa namanya? Islah laisal idza. Artinya memperbaiki bukanlah menyakiti. Ya. Nah, itu penting itu. Ketika kita mendidik anak, ada anak-anak salah, keliru, kita berikan hukuman, tujuan kita adalah islah, memperbaiki, mengoreksi, bukan menyakiti, bukan mengadab. Jadi atau bahasa lainnya adalah ya ta'dib laisa ta'dzib. Mentakdib, mendidik, bukan ta'dzib, bukan menyiksa. Itu diantara apa namanya pijakan-pijakan kita. Lalu kemudian yang terakhir ini sebenarnya banyak ya. Di sini disebutkan tuh kurang lebih ada 40-an ya. Cuman saya khawatir kebanyakan ya. Karena ini udah 9/4 ya. Mungkin ini kita cukupkan. Sebenarnya ini kaidah-kaidah ini sebenarnya kalau kita pahami ya, itu sebenarnya sudah cukup ya. Dan kemudian kita praktekkan ya. Nah, yang berikutnya adalah sebentar. Tadzkir sebentar. Atau bahasanya gini, meluruskan bukan menyalahkan. Nah, itulah bahasa gampangnya mungkin gitu. Ketika anak keliru, ya kita luruskan, bukan sekedar kita salahkan. Mereka salah memang. Tapi kalau cuma menyalahkan doang, ya itu nggak bermanfaat. Tujuan kita melihat kesalahan anak adalah kita luruskan agar mereka tahu itu salah dan mereka tinggalkan dan mereka inabah dan mereka taubat. Bukan cuma menyalahkan. Kalau cuma menyalahkan itu berarti kita cuma memberikan label. Kamu ini dasar nggak becus, oon, dan yang semisalnya. Ya. Nah itu malah tidaklah bermanfaat. Nah, jadi ya jemaah sekalian ini mungkin sebagian dari kaidah-kaidah ya yang saya sebagian ngambil dari beberapa risalah ya. Wah ini jadi itu sebenarnya yang 2 poin terakhir ini bisa digabungkan ke yang berikutnya ya, atau yang sebagiannya tadi bisa dimasukkan ke sini. Nah, ya mungkin ini bisa saya sampaikan. Berikutnya mungkin ada hal-hal yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, silakan. Oh ya ini sedikit saya tambahkan ya. Di dalam kaidah yang pertama ya dari buku Kaifa Turabbi Abna'aka ya, ini juga sempat kelewatan tadi. Ya. Yaitu apa? Yaitu adalah ya an nu'amila abna'ama an nu'amila abna'ana
hasbi marhalatihim al-umriyah. Artinya kita perlu untuk berinteraksi dengan anak-anak kita sesuai dengan fase usia mereka, sesuai dengan tingkatan usia mereka. Di sini Syekh membawakan sebuah quote yang beliau jadikan sebagai ini quote hikmah ya, bukan hadis Nabi ya, yaitu la ibnaka fi sab'in wa addibu fi sab'in wa sahibhu fi sab'in. Ya, artinya di 7 tahun pertama kita melakukan pendekatan dengan cara bermain. Ya. Kemudian di 7 tahun kedua kita melakukan pendekatan dengan cara ta'dib ya. Mendidik mereka, mengajarin mereka ya. Kemudian fokus kepada pembelajaran adab dan seterusnya. Baru kemudian di 7 tahun ketiga adalah kita bersahabat dengannya. Karena umumnya ini anak-anak sudah balik ya. Kita bersahabat dengan mereka. Dan di sini sebenarnya ada poin-poin penekanan ya, ada poin-poin penekanan ya. Ketika dikatakan la'ib ibnaka fi sab'in, yaitu bermainlah dengan anakmu di usia 7 tahun pertama, berarti ini adalah berarti ini usia untuk melakukan pendekatan kasih sayang dan kelembutan dan penanaman akidah, penumbuhan mahabbah, cinta kepada Allah. Baru kemudian di usia 7 sampai 14 tahun ya, ini adalah usia ta'dib. Berarti ini usia di mana kita sudah mulai melakukan pendekatan yang tegas, kemudian dengan memberikan aturan-aturan, rules, ya. Lalu kemudian juga kita sudah sudah fokus untuk mendidik mereka dalam hal ibadah zahir seperti sholat, puasa dan seterusnya. Baru kemudian di usia 7 tahun ketiga, ya. Wasahibhu, jadilah sahabat, berarti ini adalah kita menjadi ya sahabat bagi mereka. Kita melakukan pendekatan kepada mereka dengan menjadi sahabat dan agar bisa membangun bonding kembali menjadi orang tua yang dipercaya. Ya, menjadi orang tua yang dijaga dan dipercaya insyaallah. Nah, ya wallah a'lam bishawab. Itu sebagai tambahan ya dari dari yang menurut saya penting untuk disampaikan. Karena kita kan mau membahas tentang anak-anak usia SD ya, usia mumayyiz, maka sebenarnya itu tadi pendekatannya kita mulai dari ta'dib, kita memotivasi untuk membangun roja, dan juga kita sudah boleh takhwif, sudah boleh nakut-nakuti dan melakukan ancaman-ancaman, ya tentunya sesuai dengan koridornya, agar anak-anak juga memiliki rasa khauf, takut, ya khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, tadi apakah definisi hikmah bisa diulang? Ya. Fi'lun ma yanbaghi 'alal wajhil ladzi yanbaghi fil waqtil ladzi yanbaghi. Artinya melakukan sesuatu yang tepat dengan cara yang tepat di waktu yang tepat. Ada 3 hal. Melakukan sesuatu yang tepat, artinya yang kita lakukan itu harus tepat. Dikatakan tepat apabila sesuai dengan ilmu, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Artinya harus ada ilmunya. Ya, dengan cara yang tepat. Berarti dengan cara yang tepat mengharuskan kita harus tahu metodenya. Artinya sesuatu itu harus ada metode, caranya, thariqahnya, manhajnya, kurikulumnya. Fil waqtil ladzi yanbaghi, di waktu yang tepat. Artinya juga ada momen, harus melihat momen-momennya, waktu-waktunya. Itu hikmah yang didefinisikan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ustaz, mohon penjelasan tentang perbedaan antara menghormati dan menghargai anak, ya. Nah, jadi tadi memang di situ ada 2 kata, ihtiram wa taqdir, ya. Ini memang sebenarnya kalau kita lihat dari bahasa Arab itu memang ada muradif ya, ada sinonim. Itu seringkali digunakan di dalam bahasa Arab. Bahkan bahasa Indonesia juga sama ya, seringkali ada kata-kata yang digunakan berbarengan sinonim. Nah, dalam hal ini memang kalau kita perhatikan ya, ulama ahli bahasa ya, khususnya ulama ahli bahasa Arab itu seringkali menyebutkan ya, apabila ada 2 kata yang sinonim, yang muradif ya, yang memiliki kata berbeda tapi maknanya sama, itu disebutkan apabila kata tersebut disebutkan bersendirian, misalnya hanya disebutkan menghargai sendiri, menghormati sendiri, ya berarti maknanya sama. Tapi apabila disebutkan berbarengan dalam satu tempat, menghargai dan menghormati, nah berarti di sini ya biasanya memiliki makna yang berbeda, memiliki istilahnya penekatan yang berbeda ya.
Nah, jadi di sini kita perlu melihat nih ya, apa perbedaan antara ihtiram dengan takdir tadi ya. Ya, dengan at-takdir ya. Nah, baik. Di sini saya quote-kan ya, saya nukilkan sebentar ya. Ini memang larinya ke apa namanya, pembahasan linguistik ya, bahasa ya. Tapi sebenarnya di situ itu ada apa ya, ada manfaat ya, ada faidah sebenarnya. Ya. Nah, ma huwa al-farqu bainal ihtiram wa taqdir? Idza arada ahadan minna ya an yubjila atau yu'abbira an ihtiramihi, sebentar ya, lisazin ma yaqulu ana ihtirami hadha asy-syakh aw uqaddiruhu duna an ya'lam in ma yakunu li hadha asy-syakh yumkinu an yakuna ihtiraman wa yumkinu an yakuna taqdiran wa qula lahu ma'na mukhtalif. Inna lafz al-ihtiram ya'udu fi aslati ila al-haram ay man tahtarimu bidzalika taj'aluhu fi haram amana la yasilu ilay ay syai' mastata'tu ila dzalika sabila. Fabidzalika al-ihtiramu huwa syai'un ma'nawi man ba'du nafsi 'atibi. Baik. Bima'na annahu ya'ti liman tahibbuhu aw yuhibbuka kama law syai'un bainama takdir yakhtalifu tamaman wa huwa innaka taqdiru ma nas bihasbi qadarihim. Nah. Jadi gini ya, intinya ya. Ini kan memiliki dua kata yang berbeda. Ihtiram itu dari kata, asal katanya dari kata ini, harama. Adapun takdir asal katanya dari kata qadar ya. Nah, jika kita perhatikan ya, kata atau harama ya, itu bisa bermakna suatu hal yang suci atau bersih. Kita tahu seperti Baitul Haram ya. Biladul Haram ya, seperti itu. Itu artinya negeri yang suci, negeri yang bersih. Nah, cuma di sini disebutkan oleh penulis di sini ya, itu simpelnya begini. Kata ihtiram ya, itu lebih banyak merupakan bentuk penghargaan secara maknawi. Ya, artinya kita menghargai sosok atau individu atau anak kita itu secara maknawi. Artinya maknawi itu adalah ya hal-hal yang berkaitan dengan perasaannya dia, emosinya dia, ya. Nah, itu artinya kita memberikan penghargaan kepada dia. Kita mengakui dia secara secara atifi, ya. Adapun takdir, ya. Kita tahu ya itu dari kata itu qadara ya. Nah, itu diantara kita tahu bahasa Indonesia kan ada namanya kadar. Kadar, tingkatan, ya. Nah, ini menurut penulis tadi, kata takdir ini lebih ke arah sifatnya sifatnya zahir, ya. Sifat yang kalau tadi maknawi, ini sifatnya zahir, sesuatu yang tampak. Artinya kita menghargai anak kita dari fisiknya, dari fisiknya. Kita akui, kita hargai dia. Misalnya dia tubuhnya gemuk, kita tetap hargai. Kita hormati. Tubuhnya kurus ya. Intinya kita tetap menghargai dia dan menerima dia bagaimanapun kondisinya. Artinya begini. Ini mengharuskan kita untuk mengenal anak kita. Mengenal anak kita tentang hal-hal yang bersifat maknawi, perasaannya dia, emosinya dia, ya. Kemudian juga hal-hal yang sifatnya fisik, tubuhnya dia, intinya yang sifatnya fisik ya. Nah, dengan mengenal anak kita, maka kita akan tahu kelebihannya dan kekurangannya. Karena nggak ada manusia yang sempurna, pasti ada kekurangan-kekurangannya. Orang tua tugasnya adalah mereka lebih fokus kepada kelebihannya dan berusaha untuk menutupi kekurangannya. Dengan cara apa? Dengan cara apapun kondisi anak kita, kita harus hargai. Kita harus akui. Ya. Pengakuannya adalah secara ma'nawi dan secara zahir. Nah, itu di antara bedanya mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana mengendalikan emosi dan amarah saat mendidik anak? Ya, ini adalah pertanyaan yang sering kali ditanya ya. Ya, jemaah sekalian, yang namanya emosi termasuk amarah itu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan dan menciptakan di dalam diri kita itu sudah ada namanya al-wijdan, emosi-emosi. Nah, tapi kata para ulama,
Di antaranya Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah menerangkan bahwasanya emosi manusia secara asal itu wasat, netral. Ya, meskipun akhirnya dipilah ada emosi negatif, ada emosi positif, tapi semua yang Allah berikan kepada kita sejatinya itu adalah potensi. Ya, yang seringkali dikatakan sebagai emosi negatif itu juga potensi. Misalnya contoh, ya, manusia itu sedih, marah dan yang semisalnya. Itu dianggap sebagai bagian dari emosi negatif. Tapi itu sesuatu yang Allah udah berikan, ada manfaatnya sebenarnya. Yaitu sebagai mekanisme manusia untuk self defense, untuk mempertahankan diri. Ya, misalnya manusia itu merasa takut. Ya, kalau manusia nggak punya rasa takut, maka tentunya akan bahaya ini. Manusia akan selebor, akan serampangan dalam berkendaraan dan dalam hal-hal lainnya. Akhirnya ya bakal banyak yang celaka gitu loh. Juga demikian manusia nggak punya rasa marah misalnya. Itu juga sama, itu juga bakalan bakalan manusia nggak bakal bisa mempertahankan dirinya gitu loh. Karena ini bagian-bagian emosi yang sudah ada yang harus dikenali oleh manusia, oleh kita. Makanya untuk bisa mengendalikan sesuatu, kita harus kenal dulu dengan diri kita dan kenal dengan emosi kita. Dengan kata lain, kita harus bisa mengenali diri kita sebelum kita mengajar, mendidik anak kita. Maka yang namanya ma'rifatun nafs atau ma'rifatun zat itu suatu hal yang penting. Dan ini konsepsi yang juga harus kita ketahui dan harus kita pelajari. Dan manusia akan kesulitan untuk mengenali dirinya sebelum dia mengenali penciptanya. Makanya dikatakan man arafa rabbahu arafa nafsahu. Siapa yang mengenal penciptanya, dia akan lebih mengenal dirinya. Karena apabila Anda ingin mengenal diri Anda lebih jauh, maka kenalilah pencipta Anda dulu. Belajar tauhid, rububiyah, asma wa sifat dan uluhiyah. Karena orang yang mempelajari dengan benar-benar, dengan ikhlas dan juga dengan mutaba'ah, maka dia akan bermanfaat ilmunya. Ketika dia belajar akidah, belajar tauhid, dia akan lebih mengenal dirinya. Karena semuanya udah ada jawabannya di dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah. Dia akan tahu bahwasanya dirinya ini makhluk yang Allah ciptakan dengan penuh keistimewaan. Sehingga kita wajib bersyukur dengannya. Dengan cara memelihara dan menjaganya. Bersyukur itu harus dengan 3 hal. Hati kita, akui dengan hati. Ucapkan dengan lisan alhamdulillah, dan kita gunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan. Ya. Itu suatu hal yang penting. Kemudian di sisi lain kita juga akan mempelajari ternyata kita ini makhluk yang lemah. Bahkan makhluk yang hina. Karena kita ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dari apa? Mimma immahin, dari air yang hina. Apa yang hendak dibanggakan ketika Allah menggambarkan kita bahwasanya kita itu berasal dari air yang terpancar dari air yang hina? Apa yang hendak kita banggakan? Ya. Karena manusia yang nggak mengenal dirinya itu menjadi 2 kutub yang saling berseberangan. Mereka yang begitu pongahnya dan sombongnya seperti Fir'aun, ya, seperti Qarun, Haman dan yang semisalnya, ya. Karena mereka menganggap bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang paling superior. Akhirnya mereka maghrur, mereka tertipu dengan diri mereka sendiri. Di sisi lain, ada manusia-manusia ya yang mereka merasa inferior. Nggak lebih daripada hewan. Ada yang seperti itu. Alhamdulillah kita dijadikan Allah sebagai orang-orang Islam, Muslim, yang Allah karuniakan akal kita, yang tunduk dengan wahyu menjadi akal yang bercahaya dan akal yang sehat. Maka kita tahu bahwasanya kita makhluk yang istimewa. Allah berikan kita amanat untuk menjadi pemakmur di muka bumi ini sebagai khalifatu fil ard, dan Allah tundukkan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kita. Itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka untuk mensupport kita menjalankan tujuan kita diciptakan Allah, beribadah kepada Allah. Artinya semua aktivitas kita itu bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin-poin yang perlu kita ketahui agar kita tahu tentang esensi dan substansi diri kita. Dan ini memang bahasanya cukup panjang. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita sudah tahu tentang diri kita, kita akan juga tahu Allah memberikan kepada diri kita berbagai macam hal. Fitrah, hawa nafsu, syahwat, emosi, perasaan, masyair, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang mengenal dirinya, dia akan tahu nih. Ya, dia bisa pertama melabeli emosi dan perasaannya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, saat kita capek, kita marah. Kita sedih, ekspresinya marah.
kita ngantuk, ekspresinya marah. Ya. Kemudian kita lagi capek, ekspresinya marah. Hampir semua diekspresikan dengan cara marah. Berarti kita sendiri ternyata belum tahu, belum bisa melabeli emosi kita. Bagaimana kita bisa mengajarkan emosi kepada anak-anak kita? Nah, lalu kemudian yang kedua, setelah kita belajar mengenal diri kita dan mengenali emosi kita, maka setelah itu kita akan belajar bagaimana mengungkapkan emosi tersebut. Sebagaimana kita tahu, emosi-emosi ini secara asal netral. Artinya nggak akan keluar dengan spontan begitu saja tanpa ada penstimulasinya. Apa yang menstimulasi? Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan. Nggak mungkin orang itu tiba-tiba marah tanpa ada pencetusnya. Nggak mungkin. Berarti ini ada gangguan nih, ada gangguan kejiwaan. Orang marah karena ada pencetus. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia pikirkan, apa yang dia bayangkan, atau yang dia khayalkan, itu yang bisa mencetuskan. Entah marah, sedih, dan seterusnya. Berarti ada pencetusnya. Makanya diterangkan oleh para ulama, makna hadis la taghdab, di antara maknanya adalah janganlah kamu ya mencari hal-hal yang dapat mencetuskan amarahmu. Itu di antaranya. Karena marah itu memiliki asbab. Maka ketahuilah apa yang menjadi sebab pencetus kemarahan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, marah itu sendiri tidak berdosa. Anda marah itu suatu hal yang ada di dalam diri kita. Ya, yang tiba-tiba keluar, ya, tapi itu masih ada di dalam diri kita, maka nggak berdosa. Yang bisa menjadikan dosa adalah apabila kita memanifestasikan atau mewujudkan kemarahan kita dengan cara yang keliru. Baru bisa berdosa. Misalnya marah, kita mengumpat, mencela, mencerca, atau bahkan kita menzalimi orang lain. Tapi bisa berpahala ketika kita lagi dalam kondisi marah, kemudian kita menahan diri. Dan itu adalah sifatnya orang-orang yang apa? Orang-orang yang bertakwa. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala puji di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Itu bisa dilihat nanti di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Surat Ali Imran, ya. Ayat ke-134. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 133, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum." Ya, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabbmu, wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Dan surga yang luasnya itu seperti bumi dan langit, ya, yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Kemudian Allah terangkan siapa orang-orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang selalu berinfak, mengeluarkan hartanya di waktu lapang dan di waktu sulit. Di waktu lapang infak, sulit juga tetap berinfak. Ini orang-orang bertakwa. Kemudian yang kedua, karakternya kata Allah, wal kadhimina al-ghaidha. Al-kadhimina al-ghaidha adalah orang yang menahan emosi amarahnya ketika dia sudah memuncak, dia tahan emosi dan amarahnya. Dia dapat pahala. Karena itu ujian kan? Karena emosinya naik itu kan dia bisa kehilangan akal, dia bisa mengumpat, bisa mencerca, mengucapkan kata-kata yang buruk atau melakukan perbuatan buruk, dia tahan. Dia mengendalikan. Karena kita nggak bisa hilangkan emosi. Yang bisa adalah kita manage. Ini ciri orang bertakwa. Anda marah, manusia. Yang bisa Anda lakukan adalah bagaimana Anda bisa menahan diri dari mengungkapkan dan mengeluarkan kemarahan tadi. Ya, kemudian wal afina 'anin nas. Itu karakter yang ketiga. Yaitu bersifat pemaaf untuk orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang muhsin. Nabi udah mengajarkan bagaimana cara kita menahan emosi, menjaga dan memanage emosi. Di antaranya kata Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila kalian sedang marah, apa kata Nabi? Diam, jangan ngomong. Diam. Kita lagi marah ini ngelihat anak kita ini melakukan sesuatu, jangan ngomong, diam. Jangan mengucapkan suara, kita kunci mulut kita dulu, kita diam dulu. Kemudian cara yang juga diajarkan Nabi adalah kita merubah posisi. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Apabila ada orang lagi marah, apabila salah seorang dari kalian sedang marah, sementara dia lagi berdiri, maka duduklah. Kata para ulama, ketika menerangkan hadis ini, orang yang marah itu biasanya muta'ali, merasa tinggi, dan akan meninggikan dirinya. Suaranya ditinggikan, tubuhnya ditinggikan. Dia akan membusungkan dada dan seterusnya. Matanya mendelik, suaranya ditinggikan. Itu orang marah. Caranya bagaimana? Adalah menurunkan tadi level. Duduk.
Subhanallah, ini adalah cara yang luar biasa yang diajarkan Rasulullah. Karena secara ilmu kejiwaan, orang yang lagi marah itu memang aliran darah lagi mengalir dengan drastis dan sebagainya. Itu dengan cara kita merubah posisi, dengan cara ke level yang tadinya kita berdiri kemudian kita duduk, itu sangat mempengaruhi. Kita duduk, masih marah kita berbaring, ya. Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu taala anhu itu di dalam sebuah atsar, beliau pernah dijaili oleh dua orang pemuda. Ketika beliau sedang sedang mengambil air ya, menimba air, itu ada dua pemuda ya menjaili beliau. Yang satu mengatakan untuk menarik rambutnya Abdullah bin Mas'ud. Dijambak sampai rambutnya putus. Bayangkan nih sahabat nih, Nabi yang mulia dijaili. Akhirnya ini dua pemuda mendekat, kemudian dijambak rambutnya sehingga putus. Abdullah bin Mas'ud langsung beliau berbaring. Kemudian kedua pemuda ini heran, nanya, dipikir ini Abdullah bin Mas'ud bakal marah gitu loh kan, bakal ngomel-ngomel, ternyata nggak, beliau berbaring. Lalu kemudian beliau menerangkan hadis tadi, ya, yaitu apabila kalian marah, hendaknya kalian duduk atau kalau enggak kalian berbaring. Kemudian yang ketiga cara Nabi adalah berikutnya dengan wudhu. Kenapa wudhu? Karena seringkali emosi kemarahan itu akan disisipi oleh syaitan. Syaitan ini selalu mengintai kita. Di antaranya ketika kita marah, maka syaitan bisa masuk. Dan kata Nabi SAW, bahwasanya syaitan minan nar. Syaitan itu, ya kata Nabi, al-ghadabu minan nar. Al-ghadabu minasyaitan. Kemarahan itu dari syaitan. Dan syaitan itu dari api. Maka padamkanlah dengan air. Berwudhu. Bahkan Muawiyah, ya beliau juga disebutkan, memang hadisnya dhaif ya, yaitu dengan cara mandi. Dan sahabat Muawiyah pernah suatu ketika beliau khutbah, ya, lalu kemudian ada seseorang yang menginterupsi beliau dengan perkataan yang tidak sopan, maka beliau segera pulang ke rumah mandi, kemudian baru beliau balik lagi. Lalu ditanya, dan beliau akhirnya menyampaikan hadis, tapi hadisnya dhaif memang, ya, yaitu kalau kalian marah hendaknya kalian falyaghtasil, hendaknya kalian mandi. Ini cara-cara yang udah diajarkan oleh Nabi kita. Tinggal kita mau praktekkan enggak? Ya. Anak Anda lagi marah, ya anak Anda lagi marah. Anak Anda lagi membuat perbuatan yang menyebabkan Anda marah, ya. Maka kata Nabi la taghdab. Para ulama menerangkan di situ memiliki setidaknya dua makna. Pertama, ya la taghdab artinya hindari atau jauhi hal-hal yang dapat memicu kemarahan Anda. Yang kedua adalah maknanya adalah kita tamlik, artinya ketika marah itu mencuat, maka Anda harus mengendalikannya, mengendalikan diri Anda. Makanya kata para ulama ya, saya lupa namanya ya, yang beliau juga pakar pendidikan menerangkan, anak-anak itu belajar dari ibunya ma'rifatus syu'ur, mengenali emosi, perasaan itu dari ibu. Tapi anak-anak itu belajar dhabtun nafsi, mengendalikan emosi dari bapak. Itu penting. Kenapa? Karena dari ibu itu cenderung ekspresif. Mereka belajar emosi-emosi itu dari ibunya. Tapi mereka belajar mengendalikan emosi itu dari bapak. Karena kalau bapak suka marah-marah, ngomel-ngomel, nah itu biasanya anaknya itu bakal parah nih. Ibunya suka marah, bapaknya juga. Tapi kalau ibunya suka marah, bapaknya tenang, nah ini anak akan lebih mudah untuk dhabtun nafs. Biasanya seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana kalau bonding antara anak dan ayahnya kurang kuat dikarenakan pekerjaan ayahnya diharuskan berjauhan LDM sehingga pendidikan anak lebih banyak peran ibunya? Tetap harus hadir ayahnya. Nggak boleh nggak hadir. Kondisi taruhlah LDM, long distance marriage. Tapi tetap ayah ini harus hadir. Kenapa? Karena ayah itu tugasnya bukan cuma untuk memberi nafkah, mencari nafkah. Enggak, tapi juga harus mendidik anaknya. Al-Qur'anul Karim itu memberikan potret gambaran pendidikan itu hampir semuanya laki-laki. Luqman alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, ya, Nabi Ismail alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Hampir laki-laki. Sehingga tetap harus hadir. Tapi bagaimana Ustaz kalau kondisinya jauh? Makanya itu saya seringkali mengatakan bagi para orang tua yang mereka tinggal jauh dengan keluarganya, padahal Anda itu menikah itu seharusnya tidak sepatutnya Anda berpisah.
Tapi kadang-kadang memang ada kondisi yang mengharuskan kita berpisah, long distance marriage, long distance relationship. Nah, tinggal kita pikirkan ini, worth it nggak sih? Anda bekerja, kemudian Anda punya uang, Anda transfer ke keluarga Anda, sementara Anda kehilangan momen-momen yang nggak bisa kembali lagi. Worth it nggak? Itu pertama. Lalu yang kedua, oke, kondisi, mau nggak mau ya, ini kondisi yang harus kita jalani saat ini. Maka kaidahnya adalah sesuatu yang tidak bisa kita raih seluruhnya, maka tidak kita tinggalkan sebagiannya. Jauhnya suami, jauhnya bapak, tidak menghalangi supaya tetap ada interaksi antara bapak dengan anak. Apalagi di zaman ini yang ada teknologi. Artinya, meskipun ayahnya itu kerja jauh, kan nggak 24 jam dia bekerja. Tetap harus cari waktu-waktu agar bisa berinteraksi dengan anaknya melalui teknologi yang merupakan nikmat, meskipun bisa menjadi nikmah, bencana, tapi juga bisa menjadi nikmat karunia dari Allah apabila kita gunakan dengan cara yang baik sebagai sarana untuk mendekatkan yang jauh, bukan menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Cari waktu, misalnya pagi-pagi 15 menit aja video call, ngobrol sama anaknya. Malam sebelum tidur, video call. Dan ketahui ya jemaah sekalian, penelitian di Amerika, ya kita tahu ya kalau di Amerika itu bagaimana kondisinya, ya juga banyak para orang tua yang mereka berkarir. Itu mereka melakukan penelitian bahwasanya orang tua yang memberikan waktu kepada anaknya sehari 15-20 menit saja, tapi secara utuh, ya artinya secara utuh itu benar-benar hadir di sisi anaknya. Dia taruh gadgetnya, dia taruh semua urusannya, dia membersamai anaknya setiap hari, itu lebih baik, lebih efektif daripada orang tua yang membersamai anaknya 24 jam, tapi hampir nggak pernah membersamai anaknya secara utuh. Mungkin secara fisik ada, tapi secara kehadiran hati, perhatian enggak. Kadang-kadang anaknya umi, atau abi, aku lihat, oh iya, ya bagus, tapi kita fokus ke yang lainnya. Nah, karena itu makanya, ya bagi para orang tua, apalagi yang kerja, ya sisihkan waktu Anda, luangkan waktu Anda, ya. Bukan cuma mencari waktu luang, tapi Anda luangkan waktu. Karena itu adalah haknya mereka, haknya anak Anda. Ya, luangkan waktu 10 menit, 15 menit, telepon, video call. Tanya bagaimana kabarnya, biarkan dia bercerita, dengarkan. Ya, lalu kemudian kita juga sampaikan, kita ceritakan keadaan kita di sini. Itu yang kita harapkan akan membangun bonding. Sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Jadi ada interaksi. Nah, itu juga pinter-pinternya kita sebagai ayah, cari bahasan. Kalau enggak, ya kita enggak ada bahasannya, cuman ngomong tiap hari sama aja, ya bosen. Ya. Tiap hari nanya, gimana nak, kabarnya hari ini, baik, sehat. Habis itu diem, ya itu enggak efektif. Jadi kita harus tetap berusaha mencari hal-hal yang variatif. Nah, Allah alam. Ustaz, apa yang harus dilakukan orang tua ketika ada fase pendidikan anak yang terlanjur terlewat karena orang tua sebelumnya tidak tahu ilmunya? Apa yang dilakukan? Berarti pertama Anda bersyukur kepada Allah. Karena Anda diberikan hidayah oleh Allah, taufik oleh Allah. Anda tahu ada fase pendidikan yang terlewat. Itu karunia dari Allah. Hidayah, syukuri. Kemudian yang kedua, ternyata ada yang bolong, ada yang salah. Anak amanat. Berarti apa yang kita lakukan? Kita bara'atul zimmah. Kita melepaskan tanggungan kita di hadapan Allah dengan cara kita bertaubat kepada Allah. Istighfar, mohon ampun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa kita. Dan kemudian yang ketiga, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kekuatan agar kita bisa membersamai dan memperbaiki diri. Yang keempat, kita minta maaf kepada anak kita. Haknya hamba terhadap hamba. Ada haknya dia yang terabaikan oleh kita. Kita minta maaf kepada anak kita. Yang kelima, dengan minta maaf, mudah-mudahan itu akan membangun bonding yang sudah mulai kendur, yang sudah mulai lepas. Kita kuatkan lagi bondingnya dan kita merobohkan barier. Ada tembok yang menyebabkan hubungan kita dengan anak kita kurang baik. Terus kemudian baru kita lakukan pendekatan ya yang sesuai dengan anak kita. Nah, wallahu a'lam. Apakah materi filenya boleh di-share? Ya, nanti silakan minta ke Pak Ahmad ya, insyaallah. Baik, ini sepertinya sudah semua ya, Pak Ahmad ya. Ya, insyaallah sudah. Jazakallah khairan katsiran
terima kasih Ustadz atas ilmu-ilmunya. Insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi para orang tua yang insya Allah akan terus belajar karena Ustadz tadi mengatakan bahwa kita harus belajar dan memberikan contoh kepada anak-anak kita sebelum akhirnya anak-anak kita meniru apa yang menjadi tujuan dari kita semua pendidikan. Baik, terima kasih sekali lagi jazakallah khairan katsiran Ustadz atas ilmunya. Insya Allah ayah bunda berikutnya akan ada sharing lagi bersama Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz diberikan kesehatan, diberikan kelapangan dan kemudahan untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Baik, sebelum ditutup, insya Allah ini ada pemenang kuis pertemuan orang tua sebelumnya mengenai makna dari Quran surat At-Tahrim ayat 6. Yang pertama adalah Bapak Ahmad Gunawan, yaitu ayah dari Naira Najiah Ahmadi kelas 9 dari Bandung. Kemudian yang kedua adalah Bapak Sultani Muslim, ayahnya dari Khalifah Izzatun Nisa kelas 1 dari Banyuwangi. Insya Allah nanti akan ada Unidesi akan menghubungi para pemenang, akan ada door prize ya yang akan dihubungi oleh Unidesi. Baik, Ustadz, sekali lagi jazakallah khairan katsiran, ayah bunda terima kasih sudah mengikuti pembelajaran malam ini. Mangga Pak Deden, ada yang mau disampaikan? Mau menyapa Ustadz aja, Ustadz. Sehat, Ustadz? Kumaha Mang Deden, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Ustadz. Ustadz, syukron jazakallah untuk ilmunya, Ustadz. Luar biasa, Ustadz. Mengingatkan terus ya, Ustadz. Insya Allah, Ustadz, kita lagi ada planning buat di Bandung, boleh, Ustadz ya? Buat tatap muka ya sama Ustadz ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar jaga kondisi kita saat ini yang sudah mulai pos. Iya, betul Ustaz. Betul Ustaz. Iya, rencana sih pengennya sih ini Ustaz, camping keluarga Ustaz 2 hari lah ya, kita kupas tuntas tadi ya. Kalau sehat terus ya Ustaz ya. Allah Ta'ala ya. Maka Pak Ahmad ya, silakan dilanjut. Baik, pernuhun, insya Allah mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Ustadz malam ini menjadikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum kita akhiri, insya Allah nanti akan ada kajian lebih lanjut bersama Ustadz lagi. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh pihak Ahsani akan berjalan dengan baik. Semoga mudah-mudahan nanti ada camping keluarga, insya Allah ya, Kang Deden ya. Mudah-mudahan itu akan luar biasa sekali. Mudah-mudahan semuanya pada bisa ikut. Mudah-mudahan semuanya pada sehat semua. Baik, sebelum kita tutup, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya bunda semua. Syukran, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.